Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini secara acak satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut, tetapi saya mengarah terhadap kondisi batinnya. Apa yang ingin disampaikan oleh batinnya terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut mengarah terhadap hal positif. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap hal positif? Mungkin satu energi tersebut lebih banyak mempergunakan intuisi, yang dimana seakan-akan intuisi itu bergerak untuk berkomunikasi terhadap Sang Pencipta,
Ibaratnya dari kondisi yang terlalu banyak menerima berbagai kekacauan, satu energi tersebut menyerahkan segala sesuatunya terhadap Sang Pencipta. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak lain sedang kebingungan. Kebingungan dalam arti ada sesuatu hal yang membuat pemikiran sangat kacau. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi membuktikan diri kamu itu terlalu sabar untuk menghadapi asmara yang selama ini kamu jalankan. Kamu terlalu sabar, kamu terlalu peduli, dan kamu terlalu memberikan rasa kenyamanan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Padahal secara tidak langsung kondisi batin kamu itu sudah memberikan berbagai sinyal terhadap pemikiran kamu agar diri kamu mengambil satu tindakan. Tetapi di balik dari kesabaran kamu itu, seakan-akan kamu itu membutuhkan yang namanya suatu ketenangan. The height of brightness, geng. Kondisi batin kamu itu bergerak agar diri kamu bisa menentukan. Saya salut melihat diri kamu terlalu sabar di dalam hubungan asmara kamu. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu dan saya tidak bisa menghakimi diri kamu karena diri kamu terlalu sabar. Tetapi kesabaran kamu itu seakan-akan membuat diri kamu berkaca sendiri. Ibarat diri kamu bercermin di hadapan cermin, yang dimana ketika diri kamu bercermin dan berkaca, penuh dengan berbagai pertanyaan. Apakah terlalu tulus? Atau hubungan ini seperti ini saja? Atau mungkin ada efek positif dan negatif dari hubungan ini? Itu yang saya lihat, geng, dari kemunculan kartu yang saya pegang ini. Ibarat orang yang bercermin, tetapi ketika bercermin mencari sesuatu hal sesuai dengan kenyataan. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini bisa masuk terhadap logika kamu, atau mungkin perkataan yang saya katakan barusan menggambarkan kondisi di masa lalu kamu, atau mungkin menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu, ya kamu angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan.
terhadap kondisi energi kamu agar perkataan tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, saya rasa kondisi batin manusia itu benar-benar tidak bergerak di dalam situasi yang tenang. Kenapa saya mengatakan tidak bergerak di dalam kondisi yang tenang? Karena manusia ini seperti membutuhkan seseorang yang dimana ketika seseorang ini dibutuhkan untuk memberikan suatu pemikiran atau mengarahkan manusia itu mengarah terhadap hal positif. Kondisi batinnya sedang bermasalah, kondisi batinnya seperti sedang berkonflik, dan kondisi batinnya seperti selalu mengarah terhadap diri kamu, dan kondisi batinnya seperti orang yang merasa bersalah, ingin menyampaikan berbagai pesan terhadap alam semesta agar alam semesta bisa menyampaikan diri kamu agar diri dia bisa bertemu terhadap diri kamu untuk meminta maaf. The High of Priestess lebih mendominasi terhadap pergerakan batin, di mana pergerakan batin itu mengarah terhadap intuisi. Tidak beda jauh dari pergerakan energi kamu. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana kemunculan kartu Five of Cups ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini seperti orang yang merasa sakit hati, seperti orang yang benar-benar tidak bahagia, seperti orang yang salah mengambil satu keputusan di mana keputusan tersebut sudah melukai batin dia sendiri. Seperti orang yang benar-benar menyesal, seperti orang yang benar-benar sangat kehilangan, dan seperti orang yang benar-benar sangat bersedih secara mendalam. Five of Cups, ada kesedihan mendalam ketika meninggalkan diri kamu, tetapi kesedihan tersebut tidak bisa dia ungkapkan karena lebih besar sifat egois atau arogan dia. Tetapi di balik dari sifat keegoisan dia tersebut, ada batin yang tersiksa. Itu dia, Wak Geng. Seperti apa? Saya harus berbicara seperti apa ya? Dia mengira ketika meninggalkan diri kamu itu, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kenyataannya tidak. Justru kebahagiaan itu seutuhnya dari diri kamu. Walaupun diri dia sudah mengikat suatu komitmen terhadap orang di luaran sana, komitmen itu belum tentu bisa membuat kondisi batin dia bahagia. Karena seperti orang yang terpaksa menjalankan suatu kebahagiaan terhadap orang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Pentacles, di mana kemunculan kartu Five of Pentacles ini mengarah terhadap 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Koin tersebut tertera di dalam kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut,
Satu koin yang saya ambil tadi membuktikan keadaan manusia ini sedang terpuruk, membuktikan keadaan manusia ini sedang tertatih-tatih untuk mengembalikan keuangan dia, membuktikan manusia ini seperti orang yang putus asa untuk kembali terhadap diri kamu, dan seperti orang yang seakan-akan mencari berbagai cara agar bisa berkomunikasi terhadap diri kamu. Five of Pentacles, kamu bisa melihat sendiri posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Terduduk. Di mana kondisi terduduk? Wajah melihat ke bawah. Wajah yang ke bawah itulah yang saya kategorikan manusia ini putus asa. Bukan hanya putus asa, tetapi seperti tidak percaya yang namanya pergerakan alam. Dari ketidakkepercayaan itulah yang saya kategorikan tadi, manusia itu membutuhkan seseorang yang bisa mengarahkan diri dia menuju terhadap hal yang positif. Nih dia Wak geng, 5 cawan, 5 koin, dan batin. Batin yang sedang berkonflik, keadaan keuangan yang sedang terpuruk, dan penyesalan yang mengarah terhadap kesedihan mendalam. Kita lihat kartu berikutnya, The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death, di mana kemunculan kartu The Death ini seakan-akan memberikan suatu gambaran manusia itu sedang menerima berbagai kerugian. Kerugian dalam arti ada yang memanfaatkan, setelah memanfaatkan pergi. Dan ada yang memberikan manusia ini suatu pertengkaran, dan ada yang memberikan manusia ini suatu kemanipulatifan. The Death seperti ingin berubah, tetapi perubahan itu mati total. Seperti ingin bergerak, tetapi pergerakan itu seakan-akan berputar di dalam satu roda yang sama sekali tidak memberikan suatu tujuan, yang sama sekali tidak memberikan suatu harapan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengangkat kartu The High of Priestess, sepertinya ada sinyal yang ada di dalam batin dia menginginkan sesuatu hal agar bisa terulang kembali. The Death, mungkin bagi diri kamu, hubungan yang pernah kamu jalin terhadap manusia itu sudah selesai, tetapi bagi manusia itu belum selesai. Karena kata belum selesai itu berawal dari batin dia. Batin dia masih menginginkan hal itu kembali. Ini dia wajah. The Death, unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Berbeda dengan posisi energi kamu, kartu The Death ini seakan-akan membuat diri kamu ingin melupakan, melepaskan, dan tidak mau lagi untuk berkomunikasi terhadap manusia tersebut. Yang dimana ketika diri kamu mengambil tindakan itu, tujuannya ingin membersihkan diri dan ingin memperbaiki kondisi kamu dari berbagai kekacauan. Bertolak belakang energi kamu dengan energi manusia itu. Dia ingin mengulang, tetapi diri kamu sudah tidak mau mengulang. Karena mungkin sudah terlalu banyak kesedihan atau sakit hati yang kamu terima dari manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini seakan-akan
Manusia ini memang, saya mengakui, menjalin suatu hubungan terhadap orang lain, tetapi hubungan itu tidak memberikan diri dia suatu kebebasan. Hanya menyiksa diri dia, hanya memaksa diri dia, hanya membuat pemikiran dia kacau. The full, sesuatu hal yang berdasarkan suatu kebebasan harus dia mulai dan harus dia akhiri, di mana akhirnya manusia itu menerima resiko berupa kebodohan. Dia hanya memiliki semangat hidup, gairah hidup, dan kebahagiaan hidup hanya kepada diri kamu. Walaupun hubungan kamu timbul tenggelam, saya rasa koneksi itu masih ada. Koneksi itu masih kuat. Akibat kebodohan dia ingin memperbaiki. Akibat kebodohan dia menyesal. Akibat kebodohan dia bersedih. Akibat kebodohan dia, keuangan dia terpuruk. Akibat kebodohan dia, kondisi batin dia seakan-akan sedang berkonflik. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Three of Cups, di mana kemunculan kartu Three of Cups ini terdiri dari 3 cawan. Di mana kalau saya mengambil satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, sepertinya manusia ini masih mengharapkan diri kamu. Sepertinya manusia ini masih menunggu kamu memberikan berbagai respon dari komunikasi yang dia berikan. Sepertinya manusia ini ingin memberikan diri kamu suatu tawaran untuk memperbaiki hubungan yang pernah rusak. Sepertinya manusia ini ingin sekali membuat diri kamu percaya. Dan manusia ini sepertinya dalam waktu dekat ada rencana yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu di luar dari dugaan kamu. Bisa saja rencana tersebut suatu pertemuan untuk bersenang-senang atau membahas perihal mengenai hubungan kamu bisa dibangkitkan kembali. Dari ke-6 kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Kondisi batin dia merasa tidak bahagia meninggalkan diri kamu. Batin dia menangis. Batin dia bergejolak. Batin dia terpukul. Batin dia tidak terima akibat dari kebodohan. Untuk saat ini dia hanya bisa merenung, meratapi dari berbagai resiko yang dia ciptakan sendiri. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap diri kamu. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya tadi. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi yang saya berikan tadi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.